Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Ibu Dwi Novitasari, biasa dipanggil Bu Novi, akan menjelaskan tentang cairan dan elektrolit di dalam tubuh manusia. Untuk pembelajaran kali ini diharapkan diharapkan kita akan mempelajari tentang pembagian atau kompartemen cairan tubuh. Ada cairan intraseluler, ada ekstraseluler, ada intersisial, ya. Kemudian bagaimana komposisi dari tiap kompartemen cairan tubuh tersebut. Bagaimana kondisi proteinnya, bagaimana elektrolit utamanya, ya, serta sampai bagaimana tubuh menjaga homeostasis cairan, ya, bahwa cairan yang kita input, yang kita minum, yang kita dapat masuk ke dalam tubuh itu harus balance dengan cairan yang keluar. Oke, mari kita pelajari. Nah, seperti yang kita ketahui, ya, ketika di sini simulasi ada seorang dewasa dengan laki-laki dengan berat badan 70 kg, maka total cairan tubuhnya itu sekitar 40 liter. Ya, dari 40 liter ini pembagiannya cairan seluler intrasel itu 25 liter, kemudian cairan plasma itu yang ada di darah itu sekitar 3 liter, kemudian intersisial dan transselular fluid. Intersisial adalah cairan di antara sel, dan transselular cairan yang berada di organ-organ pinggiran biasanya. Nah, itu ada 12 liter dan ekstraseluler fluid ada 15 liter. Untuk keseimbangan cairan, ya, umumnya kadar cairan dalam tubuh adalah 60% berat badan. Ini sebetulnya sih bervariasi antara 40 sampai 80%. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi berat cairan di dalam tubuh. Contoh laki-laki, perempuan, kemudian usia, ya, bahwa laki-laki itu kadar cairannya lebih banyak dibandingkan wanita, karena wanita bantalan adipositnya lebih banyak sehingga cairannya menjadi lebih sedikit. Atau terkait dengan usia. Usia semakin muda, neonatus, bayi itu kadar cairan di dalam tubuhnya itu lebih banyak dibandingkan dengan usia dewasa, usia lansia, ya, seperti itu. Kemudian kadar cairan ini dijaga tetap konstan dinamis, dijaga homeostasisnya oleh organ ginjal yang meregulasi kadar H2O agar selalu seimbang. Namun persentasenya ini berbeda setiap orang. Oke, untuk komposisi cairan elektrolitnya kita bisa lihat untuk pembagian kompartemennya, ya, ada intraseluler, ada plasma dan intersisial. Cairan di dalam sel, cairan plasma dan cairan di antara sel, ya, intersisial. Untuk komposisi cairan elektrolitnya di intraseluler, elektrolit utama kationnya yang muatan positifnya paling banyak adalah kalium. Natriumnya sedikit. Ini untuk di dalam sel. Bandingkan dengan cairan di plasma dan intersisial. Untuk kation utamanya adalah natrium. Ya, intersisial juga demikian, natrium. Ya, jelas ya perbedaannya. Intraseluler, kation utama adalah kalium paling banyak. Sedangkan di plasma dan intersisial, kation utamanya adalah natrium. Selanjutnya, kita bisa lihat anionnya. Anion utama di intraseluler adalah fosfat. HPO42- fosfat. Sedangkan di plasma adalah klorida. Cl-, ya. Plasma dan intersisial ini similar, ya, nyaris sama. Yang berbeda adalah
plasma itu mempunyai protein yang tinggi. Plasma itu adalah cairan darah, ya. Ini memiliki kandungan protein. Berbeda dengan interstisial, ya, kandungan proteinnya lebih sedikit. Oke. Selanjutnya bisa kita lihat di intraseluler, kandungan proteinnya paling tinggi dibandingkan plasma dan dibandingkan interstisial. Oke, ini yang menjaga protein ini yang menjaga cairan tetap berada di dalam intraselnya. Ada contoh lainnya di sini diperjelas lagi untuk di cairan intraseluler. Di sini dicontohkan adalah otot, ya. Nah, sama kation paling utama adalah kalium, sedangkan di interstisial dan di plasma adalah natrium. Kemudian di sini anionnya, elektrolit muatan negatif, di plasma dan interstisial adalah klorida, sedangkan di otot adalah fosfat. Di sini memiliki protein lebih besar dibandingkan di plasma. Oke, untuk distribusi air ada dua kompartemen utama, intraseluler dan ekstraseluler. Cairan intraseluler ini mengandung 40% body water, total body water, ya, atau 2/3 cairan tubuh. Sedangkan ekstraseluler mengandung sepertiganya, lebih sedikit, sepertiga atau 20% dari total body water. Plasma adalah cairan dalam pembuluh darah. Ya, ingat, plasma adalah cairan di dalam pembuluh darah. Dia besarnya adalah 1/5 dari cairan ekstraseluler. Ya, jadi plasma itu sebetulnya adalah juga bagian dari cairan ekstraseluler. Nah, ini jumlahnya 1/5 cairan ekstraseluler atau 4% dari total body water. Sedangkan interstisial ini adalah cairan di antara sel. Ya, jadi cairan ekstraseluler ini termasuk cairan plasma dan cairan interstisial. Cairan interstisial adalah cairan di antara sel. Ini jumlahnya lebih banyak dibandingkan cairan plasma. 4/5 cairan ekstraseluler atau 16% total body water itu adalah cairan interstisial. Next. Untuk klasifikasinya, ya, misal ketika seorang dengan berat badannya 60 kg, ya, ini persentasenya tentu 100%, dia volume cairan dalam tubuhnya adalah 42 liter. Untuk cairan intraselulernya adalah 28 liter, cairan ekstraselulernya adalah 14 liter. Ya, 14 liter ini terbagi menjadi cairan plasma dan cairan interstisial. Cairan plasmanya 2,8 atau 1/5, sedangkan cairan interstisialnya 4/5 atau di sini dihitung menjadi 11,2 liter. Paham ya? Jadi paling banyak adalah cairan intraseluler. Kemudian cairan ekstraseluler dibagi menjadi cairan plasma dan cairan interstisial. Ini untuk persentasenya. Next. Kita spesifik belajar tentang kompartemen cairan intraseluler. Secara dari nomenklatur penamaannya berarti ini jelas cairan di dalam, intra itu di dalam atau intrasel. Tadi berulang-ulang saya jelaskan ini adalah totalnya 40% dari total body water atau 2/3-nya. 2/3 bagian dari total cairan tubuh. Selanjutnya yang kompartemen berikutnya adalah cairan ekstra. Ekstra berarti di luar sel, cairan ekstraseluler. Cairan ekstraseluler terbagi menjadi cairan plasma dan cairan
intersisial. Plasma 1/5-nya, intersisial 4/5. Secara minoritas ada cairan limfe, ya, kemudian ada cairan lintas sel, contohnya adalah cairan cerebrospinal yang mengelilingi otak, kemudian cairan pleura, ini adalah di sekeliling paru-paru, cairan sinovial ini adalah cairan di persendian, kemudian ada getah pencernaan, ini bisa mulai dari lambung sampai usus, ya, dan cairan peritoneum yang membungkus rongga abdominal. Ini secara minoritas saja, jumlahnya sedikit. Jadi mayoritas cairan ekstraseluler ini didominasi oleh cairan plasma, bisa 3 liter untuk orang dewasa dengan berat badan 60-70 kg, dan cairan intersisialnya. Oke, apa yang membedakan cairan plasma dan cairan intersisial? Kalau di sini disorot dari bariernya, ya, barier pemisahnya. Kalau cairan plasma, ya, cairan plasma dan intersisial ini dipisahkan oleh yang namanya dinding pembuluh darah. Dinding pembuluh darah ini adalah sel endotel, ya. Sedangkan pemisah atau barier antara cairan ekstraseluler dan cairan intraseluler, ya, ini menjadi bagian dari cairan intersisial, ini adalah membran plasma. Membran plasma itu terdiri dari lipid bilayer. Lihat pembelajaran saya tentang membran plasma atau membran sel. Ya, ini adalah lipid bilayer. Jadi bariernya berbeda. Kalau antara plasma dengan intersisial itu adalah dinding pembuluh darah, sel endotel, ya, selapis. Kalau barier antara cairan ekstraseluler dan cairan intraseluler ini adalah membran plasma. Lipid utamanya, lipid bilayer, lipid 2 lapis. Nah, agar lebih jelas, yang bundar-bundar ini menandakan sel. Ini sel, dan seterusnya. Ya, cairan intraseluler berarti cairan yang ada di dalam sel. Berarti yang ungu-ungu ini adalah pewarnaan untuk nukleus, inti sel. Nah, di sini adalah membran, ya, membran sel ini, ya. Membran sel yang dari lipid bilayer ini adalah cairan intraseluler atau kadang disebut sebagai cairan sitoplasma, ya, cairan sitoplasma. Selanjutnya ini adalah cairan ekstraseluler. Pokoknya kalau tidak ada berada di dalam sel ya disebut cairan ekstraseluler. Ingat, pembagian utama cairan ekstraseluler disebut cairan plasma karena dia berada di dalam pembuluh darah, dan cairan intersisial. Cairan plasma hanya 1/5-nya, cairan intersisial adalah 4/5 dari cairan ekstraseluler. Paham ya lokasinya? Ulang, di dalam sel ya namanya pasti cairan intraseluler. Di dalam pembuluh darah namanya cairan plasma. Kemudian di antara 2 sel dan seterusnya di antara sel ini adalah cairan intersisial. Antara plasma dan intersisial inilah yang disebut sebagai cairan ekstraseluler. Selanjutnya H2O atau air dan semua unsur dalam cairan plasma, ya, yang ada di dalam cairan plasma ada air, ada elektrolit, kecuali protein dapat bertukar secara bebas, secara kontinu antara cairan plasma dengan intersisialnya melalui pori-pori atau porus di dinding kapiler. Jadi karena dinding kapiler terdiri dari sel endotel selapis, di antara sel endotel itu ada porus-porus yang bisa digunakan sebagai pintu pertukaran. Baik air, kemudian elektrolit, natrium, kalium bisa saling bertukar. Ya, kecuali protein plasma.
Walaupun cairan plasma dan interstisial ini nyaris sama, tetapi di interstisial paling sedikit, interstisial paling miskin protein. Ya, paling banyak proteinnya tentu di intraseluler. Setelah di intraseluler adalah cairan plasma, baru interstisial yang paling miskin protein. Nah, kandungan protein ini menentukan komposisi antar cairan tersebut. Apabila ada perubahan pada kedua cairan CES ini, cairan ekstraseluler ini, maka akan mengakibatkan perubahan pada kompartemen lainnya karena mereka secara konstan akan bercampur. Oke, kita lanjutkan. Ini yang dimaksud dengan porus, ya, pori-porinya. Ini adalah pembuluh darah, ya, pembuluh darah. Ini adalah dinding-dinding plasmanya, dinding plasmanya yang terdiri dari sel endotelial selapis. Di antara sel endotelial ini ada porus yang bisa digunakan sebagai media transportasi. Nah, membran plasma yang mengelilingi sel ini merupakan tadi adalah lipid bilayer. Sifatnya sangat selektif terhadap berbagai material yang akan melewatinya, baik yang masuk ke dalam sel maupun yang akan keluar sel. Material ini dapat melewati secara pasif, langsung dia bisa tembus-tembus saja secara pasif, berkaitan dengan konsentrasinya, atau secara aktif. Ya, aktif ini berarti menggunakan energi. Energi di dalam sel adalah ATP. Atau juga bisa menggunakan karier, pembawa, menggunakan channel. Channel itu pintu usus dan sebagainya. Nanti kita akan pelajari bagaimana material bisa melewati porus, melewati membran plasma. Oke, nah ini adalah lumen pembuluh darah. Ini adalah isi dari sitoplasma. Ini adalah sampel dari sel. Ya, di sini adalah protein plasma. Sebentar. Maaf, ya betul ini. Saya ralat. Saya ralat. Ini adalah lumen pembuluh darah, betul. Ini karena saya lihat dindingnya adalah sel endotelial, maka ini adalah lumen dari pembuluh darah. Kemudian di dalam cairan plasma ada protein plasma. Ini yang tidak bisa keluar masuk dengan bebas. Ya, ini tidak bisa keluar ke interstisial. Kalau ada kebocoran plasma protein, ya berarti nanti akan ada penyakit tertentu. Ya, oke. Next, di sini adalah cairan intrasel, cairan plasma. Di sini adalah cairan interstisial. Kemudian ada porus, ada porus-porus. Porus-porus ini digunakan sebagai water filled pore. Ini bisa air bisa menembus langsung. H2O bisa melewati porus ini dengan mudah. Ya, ada air, kemudian ada substansi yang larut, ini bisa masuk. Contohnya apa? Ada natrium, kalium, ini bisa melewati porus. Ada asam amino. Kalau yang berupa gas ini malah bisa menembus dinding endotelialnya. Ya, gas juga bisa menembus dinding endotelialnya. Kemudian ini adalah cairan. Ini adalah sampel dari sel endotelnya. Sel endotelnya dia dikelilingi oleh membran sel atau membran plasma. Di mana membran plasma ini yang sifatnya juga selektif semipermeable. Ya, kalau ada protein, misal ini dia harus melewati membran menggunakan vesikular transport. Ya, vesikular transport dia di eksositosis. Nanti akan dipelajari lebih lanjut. Nah, pergerakan cairan bisa menggunakan aktif transport. Namanya aktif transport berarti harus menggunakan energi.
cairan intraseluler paling kaya adalah kalium. Ya, kalau kalium dari intraseluler mau keluar sel itu gampang, tinggal menuruni gradien konsentrasi serut kayak air terjun. Ya, karena di atas lebih banyak airnya dibandingkan di bawah. Sama interstisial. Kalau di interstisial kalium lebih banyak, dia tinggal terjun aja keluar ya ke ekstraseluler. Tetapi menjadi berbeda ketika yang akan keluar natrium. Karena natrium sedikit di intraseluler, natrium lebih banyak di ekstraseluler. Ya, di sini disimulasikan lebih sedikit, di sini penuh. Maka dari yang longgar mau masuk ke penuh, dia kan harus berusaha. Usahanya adalah dengan menggunakan ATP. Ya, ATP atau energi inilah yang disebut sebagai aktif transport. Upaya mengeluarkan, memasukkan transportasi, intinya upaya transportasi substansi yang menggunakan energi itu disebut sebagai aktif transport. Di sini contohnya natrium dari intraseluler mau keluar ke ekstraseluler. Dia harus menggunakan energi untuk bisa keluar. Atau sebaliknya, kalau di sini adalah kalium nih contohnya, ya. Kalium dia miskin di ekstraseluler. Paling banyak kaya banyak di intrasel. Ketika kalium dia harus masuk ke dalam sel, dia membutuhkan energi. Ya, inilah yang disebut sebagai aktif transport. Ketika transportasi molekul masuk atau keluar sel itu membutuhkan ATP. Nah, ATP digunakan untuk menggerakkan ya untuk pergerakan sodium dan potasium melewati membran semipermeabel. Sodium ini atau natrium dia melawan gradien konsentrasinya dari yang intraseluler dia sedikit, dia harus menuju ke ekstraseluler yang banyak, yang sudah penuh. Kita dari ruangan kosong mau masuk ke ruangan yang berjubel, ya kita harus dorong. Kita harus ada usaha dengan energi. Itulah aktif transport. Yang lainnya adalah pergerakan cairan secara osmosis. Kita lihat di sebelah kiri ini adalah higher concentration, konsentrasi tinggi, lower concentration, konsentrasi rendah. Kemudian ada ini lambang dari cairan air, ya. Kemudian ada dindingnya adalah membran semipermeabel. Membran plasma itu juga termasuk membran semipermeabel. Kemudian ada substansi yang larut. Nah, air untuk bisa masuk, dia memerlukan proses osmosis dari konsentrasi rendah menuju ke konsentrasi tinggi. Ya, di sini airnya melimpah menuju ke yang lebih sedikit airnya. Ini proses osmosis. Pergerakan ya. Jadi osmosis adalah pergerakan molekul air dari konsentrasi terlarutnya rendah menuju ke konsentrasi terlarutnya tinggi sehingga nanti tercapai equalase, tercapai keseimbangan konsentrasi solutionnya. Tercapai keseimbangan konsentrasi terlarutnya di antara dua sisi membran. Nah, ini dari difusi. Yang tadi adalah osmosis, adalah pergerakan cairannya ya untuk menyamakan konsentrasi. Kalau difusi dari konsentrasi yang tinggi dia akan menuju ke konsentrasi yang rendah. Yang berpindah adalah substansi terlarutnya, bukan cairannya. Nah, difusi adalah pergerakan molekul melewati membran semipermeabel dari area konsentrasi tinggi menuju ke area konsentrasi yang rendah. Yang berpindah adalah molekul terlarut. Difusi. Kalau osmosis, yang berpindah adalah cairannya. Paham ya? Tadi lihat kembali
simulasinya. Kemudian ada tekanan yang mengatur keseimbangan cairan antara cairan plasma dengan cairan intersisial. Ada tekanan hidrostatik dan ada tekanan osmotik. Yang pertama kita lihat ini adalah ada blood vessel, ya. Ada blood vessel di sini adalah contohnya vena, arteri ke vena. Nah di sini ada kapiler. Kapiler adalah blood vessel yang kecil, ya. Oke, dinding kapiler arteri vena ini adalah sel endotel, dinding sel endotel, ya. Nah, kemudian di sekelilingnya adalah cairan intersisial. Ada tekanan yang mempertahankan keseimbangan antara dua kompartemen ini. Tekanan hidrostatik ini cenderung untuk mendorong cairan keluar dari plasma menuju intersisial. Sedangkan tekanan osmotik ini cenderung mendorong cairan dari intersisial masuk ke dalam plasma. Jadi keduanya bersifat opposite. Oke, ketika ada ini adalah pembuluh darah, kemudian di sini adalah cairan intersisial, ya. Tekanan hidrostatik dia akan cenderung mendorong cairan keluar, ya. Sedangkan cairan tekanan osmotik dia akan cenderung mendorong cairan masuk ke dalam plasma. Perbedaannya, ketika ini di pembuluh darah arteri, ya, ada tekanan hidrostatik ini akan cenderung mendorong cairan arteri keluar ke intersisial. Sedangkan di vena, tekanan hidrostatik ini menjadi lebih sedikit, lebih kecil, sehingga yang banyak berperan adalah tekanan osmotiknya. Selanjutnya ini rata-rata intake atau masukan cairan, asupan cairan, ya, pada orang dewasa. Oral fluid, apa yang kita minum, apa yang kita makan, dan itu ada cairannya, dalam satu hari itu rata-rata kebutuhannya adalah 1,2 sampai 1,5 liter. Makanan air di makanan itu ada 1000, sedangkan air metabolisme, ya, air metabolit. Jadi ketika metabolisme karbohidrat itu akan mengeluarkan air, ya. Ini yang disebut sebagai air metabolisme. Ini jumlahnya sekitar 200 cc. Jadi rata-rata intake cairan dewasa adalah 2,4 liter sampai 2,7 liter. Sedangkan outputnya, keluarannya melalui urin, 1, 2, melalui invisible loss, water loss, IWL, insensible water loss. Ini melalui udara, paru-paru, ketika kita bernafas itu kan berembun. Nah, itu kan keluar H2O. Kemudian melalui kulit. Kemudian ada keringat dan juga feses. Paling besar tentu dari urin. Urin mengeluarkan sekitar ginjal melalui urin mengeluarkan sekitar 1,4 sampai 1,5 liter. Melalui pernafasan, ya, 350 sampai 400 ml. Melalui kulit juga sama. Kemudian melalui keringat 100. Melalui kulit itu dengan evaporasi, ya, bukan dengan keringat. Kalau keringat itu melalui kelenjar keringat. Kemudian melalui feses 100 sampai 200 ml. Totalnya nyaris sama dengan intake-nya. Tidak boleh bersisa banyak.
Kalau bersisa banyak nanti tidak balance cairannya. 2,3 sampai 2,6 liter. Next. Ini kita bahas tentang perbedaan utama cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler. Protein di dalam cairan intraseluler ini tidak bisa menembus membran sel, tidak bisa keluar. Kemudian distribusi natrium kalium berbeda. Ya, natrium paling banyak di cairan ekstraseluler. Kalium paling banyak di cairan intraseluler. Berarti tinggal dibalik. Natrium paling sedikit di intraseluler. Kalium paling sedikit di ekstraseluler. Kemudian ada natrium kalium pump. Ada pompa natrium kalium. Ini digunakan untuk memasukkan kembali kalium yang keluar dari sel. Kan kalium paling banyak di sel. Ketika dia ada kebutuhan keluar sel, maka dia harus dikembalikan lagi ke dalam sel melalui pompa. Ya, dia bersifat antiporter. Jadi natriumnya dia keluar bersamaan dengan kaliumnya masuk. Ya, ini dari awal sudah kita bahas, natrium adalah kation utama cairan ekstraseluler, sedangkan kalium adalah kation utama cairan intraseluler. Apa kepentingan dari cairan ekstraseluler? Pentingnya cairan ekstraseluler bahwa semua perubahan air dan kandungan dalam cairan intraseluler dengan lingkungan pasti harus melewati cairan ekstraseluler. Penambahan air tubuh selalu melewati cairan ekstraseluler. Pengeluaran air dari tubuh juga pasti lewat cairan ekstraseluler. Jadi dari perubahan air dan kandungannya di cairan ekstraseluler, pasti cairan intraseluler pasti lewat ekstraseluler. Penambahan, pengeluaran ya air tubuh pasti lewat cairan ekstraseluler. Plasma merupakan cairan yang langsung dapat dikontrol volume dan komposisinya. Dari kompartemen cairan ekstraseluler yang kita bisa naik turunkan dengan mudah, kita minum ngefeknya ke plasma. Kita banyak kencing ngefeknya ke plasma. Ya, bukan ke cairan intraseluler, bukan ke cairan interstisial. Ya, maka itulah pentingnya ya dari cairan ekstraseluler. Keseimbangan cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler ini diregulasi melalui volume dan osmolaritas dari cairan ekstraseluler. Kontrol dari volume cairan ekstraseluler penting untuk regulasi tekanan darah kita. Kemudian cara regulasinya dengan keseimbangan garam, keseimbangan natrium untuk regulasi volume cairan ekstraseluler. Kontrol osmolaritas cairan ekstraseluler ini mencegah perubahan volume dari cairan ekstraseluler, mencegah pembengkakan dan penciutan sel. Regulasi cairan ketika osmolaritas di dalam tubuh meningkat. Ada yang namanya osmoreseptor. Osmoreseptor ini adalah reseptor yang sensitif terhadap perubahan osmolaritas di dalam plasma. Di mana osmoreseptornya? Di hipotalamus, di otak bagian hipotalamus. Ya, akan menstimulasi posterior pituitari, hipofisis posterior untuk mensekresi hormon. Hormonnya namanya adalah ADH, antidiuretik hormon. Antidiuretik hormon ini akan ngefeknya jauh. Dia akan disekresi oleh hipofisis posterior. Organ targetnya adalah ginjal, di mana ginjal memiliki unit fungsionalnya adalah nefron. Bagian dari nefron adalah tubulus distal. Nah, ini adalah lokasi target dari hormon
Antidiuretik hormon. Hormon yang mencegah, anti kan mencegah. Ya, diuretik itu kencing, urin. Ya, hormon yang mencegah kita untuk kencing, mengeluarkan urin sehingga cairannya tetap terendap di tubuh, tidak dikeluarkan. Dengan aktivitas ADH pada tubulus distal, ini akan meningkatkan reabsorpsi. Tubulus distal akan mengambil kembali air cairan yang ada di sepanjang tubulusnya kembali ke dalam pembuluh darah, kembali menjadi cairan plasma. Maka urin outputnya akan mengecil, kemudian osmolaritasnya, kepekatan di dalam darahnya akan menurun karena dia kan banyak cairan masuk kembali ke darah. Maka kepekatan di dalam pembuluh darahnya akan turun. Ya, ini akan meregulasi cairan kembali. Next. Ini kebalikannya. Regulasi cairan ketika osmolaritas darahnya turun. Jadi ibaratnya di plasma, di pembuluh darah itu cairannya banyak. Kalau tadi kan sedikit. Nah, ADH akan disupresi, ADH akan dihambat untuk rilis, untuk sekresinya, menyebabkan tadi efek dari ADH kan menyebabkan tubulus distal menjadi lebih permeabel terhadap cairan. Ketika ADH-nya produksinya menurun, maka reabsorpsi, pengambilan kembali H2O air oleh tubulus distal masuk kembali ke darah akan turun. Jadi cairan yang diserap kembali oleh ginjal itu akan turun. Banyak dibuang airnya. Dibuang dalam bentuk apa? Urin. Karena kita kepekatan darahnya encer. Ini darahnya terlalu pekat, terlalu encer. Maka ADH disupresi, tubulus distal akan menurunkan reabsorpsi air. Urin outputnya yang banyak. Urinnya yang keluar banyak. Sehingga akan membuang cairan yang banyak ada di plasma. Kembali osmolaritas serumnya menjadi normal. Oke, untuk regulasi yang lainnya dilakukan oleh hormon ya RAA, renin, angiotensin, aldosteron. Ya, ini meregulasi cairan dan berimbas kepada regulasi tekanan darah. Peran RAASS itu sistem, renin, angiotensin, aldosteron sistem. Ini utamanya mengontrol reabsorpsi natrium. Kalau tadi ADH adalah air. Ya, ingat, antidiuretik yang dikontrol di tubulus distal adalah air. Sedangkan pada peran dari renin, angiotensin, aldosteron sistem, regulasinya ada di garam, di natrium. Ya. Ini efeknya pada tubulus distal dan collecting tubulus. Ya. Peningkatan RAAS akan meningkatkan retensi natrium sehingga akan meningkatkan retensi osmotik cairan. Maka akan meningkatkan tekanan darah. Penurunan RAAS ke rentang normalnya akan menurunkan retensi natrium dan cairan sehingga menurunkan tekanan darah ke rentang normal. Oke, jadi begini proses renin, angiotensin. Di mana renin? Ini reninnya, ini angiotensinnya. Ada angiotensin 1, 2, dan kemudian ada aldosteron. Ketika terjadi penurunan konsentrasi natrium atau penurunan volume dari cairan ekstraseluler fluid, ya ekstraseluler fluid, ya cairan ekstraseluler, atau ya triggernya ya penurunan tekanan darah arterial. Jadi ada penurunan tekanan darah, penurunan natrium, atau penurunan
cairan ekstraseluler akan merespon ginjal untuk memproduksi renin. Renin adalah enzim yang merubah angiotensinogen. Siapakah angiotensinogen? Ini adalah bakal hormon, prohormon. Dia diproduksi oleh hati, oleh liver. Angiotensinogen, prohormon, dia dirubah oleh renin menjadi angiotensin 1. Ini adalah hormon, tetapi kurang potensial. Angiotensin 1 harus dirubah menjadi angiotensin 2 oleh enzim yang namanya angiotensin converting enzim. Ini diproduksi oleh paru-paru. Singkatnya ACE, angiotensin converting enzim. Ini diproduksi oleh paru-paru. ACE merubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Ini yang paling potensial di dalam tubuh untuk mempengaruhi arteriolar melakukan vasokonstriksi. Vasokonstriksi itu bahwa pembuluh darahnya menyempit, menyempit supaya ngefeknya adalah tekanan darahnya menjadi meningkat. Nah, efek lain dari angiotensin 2 ini adalah dia men-trigger yang namanya korteks adrenal. Ada kelenjar adrenal, dia nempel di ginjal sebetulnya. Di sini nih dia, korteks adrenal kecil dia. Ya. Nah, adrenal ini ada korteks, ada medula. Korteks itu di kulit, medula itu yang bagian abu-abu yang tengah ini. Korteks adrenal dia akan mengeluarkan hormon yang namanya aldosteron. Aldosteron ini efeknya ke ginjal. Apakah fungsi dari aldosteron? Menyuruh ginjal di tubulus distalnya untuk reabsorpsi natrium. Untuk mengambil kembali natrium. Kembali ke pembuluh darah. Nah, kembali ke pembuluh darah mengembalikan osmolaritas. Natrium, water love natrium, natrium love water. Ya, jadi ketika natrium dikembalikan ke pembuluh darah, ini akan diikuti oleh air H2O. Jadi H2O-nya meningkat di dalam pembuluh darah kembali. Natriumnya terkoreksi, cairan ekstraselulernya meningkat, kemudian tekanan arterinya menjadi normal kembali. Paham ya? Itu peranannya sistem renin, angiotensin, aldosteron sistem. Dia konservasi air melalui reabsorpsi natrium dan melakukan vasokonstriksi arteri. Oke. Sebentar. Selanjutnya bagaimana reabsorpsi natrium dari tubular ke plasma. Ini ada tubular sel, ini adalah nefron dari ginjal, unit terkecil fungsional ginjal yang digunakan untuk memproduksi urin atau untuk mengkonservasi natrium dan air kembali di dalam tubuh. Nah, ini kan ada sel-selnya, ada sel tubular. Kemudian ini adalah lumennya. Lumen itu dalamnya pipanya, tubular itu kayak pipa. Tubular itu kayak pipa, dalamnya cairan, termasuk natrium di dalamnya. Elektrolit yang terlarut di dalam cairan di dalam pipanya tubular, lumen tubularnya. Ini adalah sel-selnya, kemudian di sekeliling dinding tubular nefron itu ada kapiler. Selalu seperti itu, namanya peritubular kapiler. Kemudian ada ruang di mana ini adalah cairan intersisial. Nah, kalau di sini cairan intrasel, sel apa? Sel tubular. Next. Di lumen tubular ini,
ya, ada natrium. Natrium ini membutuhkan yang namanya channel, pintu. Natrium akan masuk melalui pintu spesifiknya, natrium channel, ya, atau melalui cotransport carrier. Kalau di sini contohnya adalah natrium channel. Natrium dari lumen tubular masuk ke dalam sel tubular, kemudian dia akan keluar, ya. Natrium kan paling banyak di intersisial. Oke, kita ulangi ya. Tadi natrium masuk dari lumen tubular, masuk ke dalam sel tubular melalui natrium channel-nya. Kemudian seperti yang sudah kita pelajari di awal, bahwa natrium itu kaya di intersisial. Ya, jadi natrium itu melimpah di intersisial. Sedangkan di intraseluler, termasuk di sel tubular, natrium itu sedikit. Maka dia harus melawan gradien konsentrasinya. Dia membutuhkan pertukaran ya dengan kalium melalui channel natrium kalium ATP channel. Ya, jadi dia membutuhkan energi untuk masuk ke dalam cairan intersisial. Selanjutnya, natrium yang di intersisial ini akan menuju ke cairan peritubular. Masuknya ke kapiler peritubular, ya. Ketika terjadi penurunan natrium, ya, maka akan ada terjadi penurunan tekanan darah arterial. Penurunan tekanan darah arterial akan menurunkan laju filtrasi glomerulus. Laju filtrasi glomerulus yang menurun, maka terjadi penurunan filtrasi natrium. Selain efeknya pada filtrasi glomerulus, penurunan tekanan darah arterial juga akan men-trigger korteks adrenal untuk meningkatkan produksi aldosteron, sehingga terjadi reabsorpsi natrium. Ada penurunan filtrasi, ya, jadi natrium tetap berada di plasma, dan ada peningkatan reabsorpsi natrium, sehingga natrium kembali ke plasma. Terjadi penurunan ekskresi karena penurunan filtrasi glomerulus diikuti klorida dan cairan. Maka dari penurunan filtrasi, peningkatan reabsorpsi, terjadilah peningkatan natrium yang akan diikuti oleh cairan. Ya. Nah, peningkatan natrium dan cairan akan meningkatkan volume plasma sehingga natriumnya terkoreksi dan volume serta tekanan darah yang tadi menurun juga akan terkoreksi. Selanjutnya ada peran rasa haus. Nah, pada intake atau pemasukan ini intake cairan akan meningkatkan masukan cairan. Maka pada pengeluaran secara tidak langsung, ya, kalau ada output secara tidak langsung juga akan menurunkan keluaran cairan. Pusat rasa haus ini ada di hipotalamus, berperan bersamaan dengan vasopresin. Vasopresin adalah nama lain dari antidiuretik hormon. Ya, ADH juga bisa nih menyebabkan kontriksi pada arteriol. Ketika ada penurunan cairan ekstraseluler fluid, ya, penurunan volume cairan ekstraseluler, maka akan menurunkan tekanan darah arterial. Sehingga ini akan men-trigger reseptor, ya, left atrial volume receptor. Ini akan men-trigger hipotalamus. Kemudian hipotalamus, oh ya, ketika terjadi penurunan cairan ekstraseluler, maka osmolaritasnya akan meningkat. Osmolaritas ini juga akan men-trigger reseptor osmolar yang sensitif terhadap perubahan osmolaritas. Ya, osmoreseptor ini di hipotalamus. Adanya trigger pada osmoreseptor dan left atrial volume receptor, ini akan keduanya men-trigger neuron atau syaraf di hipotalamus. Nah, hipotalamus efeknya apa? Akan men-trigger rasa haus sehingga kita secara perilaku akan
meningkatkan asupan cairan. Kita akan minum. Hipotalamus ya akan men-trigger hipofisis posterior untuk mensekresi vasopresin. Vasopresin untuk mereabsorpsi H2O. Di awal sudah ada. Ingat kembali ADH, antidiuretik hormon ya. Selain dia reabsorpsi air, juga dia akan meningkatkan vasokonstriksi arteriola. Dari perilaku kita minum karena ada rasa haus, kemudian ada reabsorpsi ya, ada reabsorpsi air di tubulus distal ginjal, maka urin output meningkat, osmolaritas plasma akan menurun, ini akan mengkoreksi tadi trigger peningkatan osmolaritas, peningkatan volume plasma nih akan mengkoreksi volume cairan ekstravaskulernya meningkat. Oke, vasopresin ini diperjelas lagi bagaimana fungsinya vasopresin dalam regulasi osmolaritas cairan ekstraseluler. Vasopresin akan bekerja di nefron ginjal, utamanya di tubulus distal. Dia untuk konservasi air, ya, untuk mereabsorpsi cairan selama proses pembentukan urin. Selain itu, dia akan berefek pada arteriola untuk menyebabkan vasokonstriksi. Ini diperjelas lagi bagaimana efek vasopresin pada tubulus ginjal. Ketika vasopresin itu tadi hormon, ingat bisa disebut vasopresin, bisa disebut sebagai hormon antidiuretik ADH. Ya, dia ditransportasikan melalui kapiler sampai kepada organ targetnya, yaitu di sel collecting tubulus atau di tubulus distal dengan reseptornya. Karena vasopresin terbuat dari protein, maka reseptornya ada di membran sel. Ketika vasopresin hormon ini menempel pada reseptornya, akan terjadi peningkatan reabsorpsi air yang berada di lumen, ya, yang berada di dalam pipa tubularnya. Air di sini yang akan terbentuk nanti sebagai urin. Ya, nah, air yang ada di pembentukan urin ini akan dikonservasi, akan dimasukkan kembali ke dalam plasma. Dia masuk melalui porusnya, ya, melalui porus air yang diregulasi oleh vasopresin. Air masuk ke dalam sel tubulus. Kemudian dia akan masuk ke cairan intersisial, dia akan masuk ke kapiler. Terjadi peningkatan volume plasma seperti di slide sebelumnya, tekanan darahnya terkoreksi, osmolaritasnya juga terkoreksi. Oke, ini sebagai simpulan ya. Ketika terjadi penurunan cairan, ya, saya ulangi. Ketika terjadi penurunan cairan, maka sistem yang berperan adalah sistem renin-angiotensin-aldosteron sistem. Angiotensin-aldosteron utamanya untuk vasokonstriksi, pembuluh darah, dan retensi natrium di tubulus. Yang ini akan menyebabkan koreksi tekanan darah yang tadinya turun karena penurunan cairan, ya, tekanannya turun sehingga dia naik menjadi normal. Kemudian bagaimana ketika triggernya ada peningkatan cairan? Peningkatan cairan di plasma, peningkatan cairan. Cairannya meningkat, maka akan ada hormon yang diproduksi oleh atrial jantung. Ya, jantung ada bagian ventrikel, ada atrial. Nah, atrial akan mensekresikan hormon yang namanya disebut atrial natriuretic peptide, disingkat ANP. Atrial natriuretic peptide. Dari penamaannya atrial karena dia diproduksi oleh atrium, natriuretic berarti dia adalah membuang natrium, ya, meningkatkan pembuangan natrium dengan cara mencegah retensi natrium. Jadi natrium dibuang aja lewat urin, ya. Dengan pembuangan natrium ini maka air pun yang di dalam urin akan meningkat, volume plasma akan
volume plasma akan turun. Dengan tadi peningkatan tekanan darah, karena ada peningkatan cairan, tekanan darah yang naik akan terkoreksi menjadi normal. Ya, ini simpulan bahwa tadi jantung ya bisa memproduksi anti atrial natriuretic peptide, organ targetnya adalah ginjal, dia mencegah retensi natrium, atau dalam bahasa kebalikannya adalah dalam bahasa similarnya adalah membuang natrium. Ketika natrium dibuang, cairan akan mengikuti ke urin. Ya, volume plasma akan turun, tekanan darah yang tadinya tinggi dia akan menurun menjadi normal. Pengaturan cairan oleh ginjal tadi disebutkan sebentar terkait dengan laju filtrasi glomerulus dan juga reabsorpsi natrium oleh tubulus nefron. Di proses ya, ini proses pembentukan urin, proses yang terjadi di nefron. Jadi ada filtrasi glomerulus, ya. Ini adalah pembuluh darah kapiler, pembuluh darah arteriola. Kalau yang masuk ke dalam glomerulus ini adalah aferen. Kemudian dia di sini seperti berputar-putar, bertilin ya, membentuk ada selimutnya, yaitu yang ada kapsulnya, yaitu kapsul Bowman. Nah, ini adalah membentuk glomerulus. Nah, dari penyaringan di kapsul Bowman dia akan keluar. Arteriola ini akan keluar menjadi afferent arteriole. Ya, sebelum keluar tentu akan difiltrasi dulu. Filtrasi glomerular. Hasil filtrasinya akan masuk, ini adalah nefronnya, ya. Nefron nanti sampai terbentuk urinnya, ini adalah jalur pembentukan urin. Filtrasi glomerulus, kemudian ini adalah tubular, ya, ada reabsorpsi tadi bisa cairan direabsorpsi, bisa natrium direabsorpsi, hidrogen direabsorpsi, ya. Ada juga sekresi apa yang mau dibuang ke sini, ya, bisa ureum ya dibuang, ini sampah metabolik, sekresi. Oke, ini sampai terbentuklah urin yang dieliminasikan dari tubuh. Sebanyak 20% cairan plasma masuk ke dalam glomerulus akan difiltrasi. 80% cairan plasma yang masuk glomerulus tidak difiltrasi dan dia akan ya sudah keluar saja melalui arteriola afferent. Nanti akan kembali lagi. Oke, ini efek dari vasokonstriksi pada penyaringan di proses glomerulus. Ketika ada vasokonstriksi, ini harusnya adalah lumen pembuluh darahnya lebar, vasokonstriksi itu kan mengecil. Ya. Dengan pengecilan arteriola, maka volume yang masuk ke glomerulus juga akan menurun. Ya. Adanya vasokonstriksi akan menurunkan blood flow, aliran darah yang masuk ke dalam glomerulus. Tentu saja karena volume yang masuk ke glomerulusnya kecil, maka efeknya pada laju filtrasi glomerulus akan menurun. Ya, kita lihat prosesnya, ada penurunan tekanan darah, ya, deteksi reseptor sinus karotid dan di lengkung aorta, ini akan meningkatkan sistem syaraf simpatik, terjadi vasokonstriksi arteriola, termasuk tadi sebelum kita bahas ini arteriola afferent. Penurunan laju filtrasi glomerulus, urin yang diproduksi akan menurun. Ya, terjadi peningkatan konsentrasi air dan natrium, ya, volume plasma akan meningkat, tekanan arterial akan meningkat. Ini koreksi cairan. Nah, bagaimana dengan efek dari vasodilatasi? Ini harusnya pembuluh darahnya segini volumenya, luasnya, lumennya. Ketika vasodilatasi, maka dia akan membesar. Bagaimana yang masuk ke glomerulus? Tentu blood flow-nya akan meningkat.
volume plasma yang masuk ke glomerulusnya akan meningkat. Terjadilah peningkatan laju filtrasi glomerulus. Ya, dari peningkatan laju filtrasi glomerulus, ya, kalau terjadi peningkatan tekanan darah, di sini ada simulasi peningkatan tekanan darah atrial, deteksi pada sinus reseptor di sinus karotid dan lengkung aorta, ini akan meningkatkan aktivasi dari sistem saraf parasimpatik. Jadi kalau peningkatan tekanan darah, aktivasinya adalah sistem saraf parasimpatik. Di slide sebelumnya, ketika terjadi penurunan tekanan darah, aktivasi sarafnya adalah yang simpatik. Parasimpatik vasodilatasi. Kebalikannya, simpatik akan vasokonstriksi. Oke, fokus kembali. Ya, itu bedanya parasimpatik vasodilatasi. Kalau simpatik vasokonstriksi. Oke, next. Dari vasodilatasi arteriola termasuk di arteriola aferen, ini akan meningkatkan laju filtrasi glomerulus. Ya, peningkatan filtrasi menyebabkan peningkatan urin output, maka konsentrasi cairan akan menurun. Kenapa menurun? Lah, akan banyak dibuang lewat urin. Termasuk juga natriumnya, garamnya. Ya. Sehingga penurunan volume akan menurunkan tekanan darah arterial. Terjadi koreksi. Tekanan darah menjadi normal kembali. Oke, kita bahas sedikit tentang elektrolit ya, spesifik. Sodium regulasinya ada di renal, diregulasi oleh aldosteron. Ya, renal melalui reabsorpsi ataupun ekskresi. Kalau sodiumnya dibutuhkan ya direabsorpsi. Kalau sodiumnya kebanyakan ya dibuang lewat urin, ekskresi. Ya. Hormon yang menjaga meregulasi sodium adalah aldosteron. Aldosteron fungsinya untuk reabsorpsi natrium di duktus pengumpul atau collecting ductus di nefron serta di tubulus distal. Fungsi dari natrium ini meregulasi cairan ekstraseluler, mempertahankan volume darah, ya. Kemudian untuk kontraksi, transmitting impuls neuron, ya, saraf dan sebagai ini termasuk dalam elektrolit yang berfungsi untuk kontraksi otot. Selanjutnya adalah kalium atau potasium, regulasinya melalui ekskresi renal, ya, melalui hormon aldosteron juga, ya. Ini insulin, hormon insulin bisa membantu pertukaran kalium masuk ke dalam sel. Fungsi dari kalium atau potasium menjaga osmolaritas cairan intraseluler. Kemudian dalam proses transmitting nervous atau sistem sel saraf, kemudian meregulasi impuls sel kardiak serta kontraksi otot. Ada juga berfungsi dalam ini otot skeletal, otot lurik kalau bahasa mudahnya, dan smooth muscle, otot polos, serta regulasi keseimbangan asam basa. Untuk kalsium, redistribusinya di antara tulang, ini depositnya, gudangnya kalsium kan di tulang, dan juga banyak ada di cairan ekstraseluler. Hormon yang menjaganya adalah hormon paratiroid dan kalsitriol. Kalsitriol menurunkan serum level, menurunkan kalsium serum. Ya, kalau kalsitonin, kalsitriol dan paratiroid ini akan meningkatkan kalsium di serum, sedangkan kalsitonin ini akan menurunkan kalsium di serum, didepositkan ke dalam tulang. Fungsi dari kalsium ini untuk formasi tulang, gigi, ya, kemudian dia untuk impuls saraf, kontraksi. Ini kalau nggak ada kalsium, otot kita nggak bisa kontraksi, nggak bisa bekerja. Kemudian menjaga
automaticity menjaga cardiac pacemaker, nanti akan belajar lebih lanjut, serta terkait dengan faktor intrinsik dari blood clotting atau pembekuan darah. Ada magnesium dan klorida. Magnesium regulasinya oleh ginjal. Kalau dibutuhkan dia direabsorpsi, kalau tidak dibutuhkan banyak dia akan diekskresikan lewat urin. Kemudian dijaga di maintenance juga oleh paratiroid hormon. Fungsinya terlibat dalam metabolisme intraseluler, dia sebagai kofaktor bisa, kemudian dia mengoperasikan pompa sodium potasium, terlibat dalam relaxing dan kontraksi otot muscle, transmitting dari sistem syaraf, dan regulasi sel kardiak. Klorida, ya, dia juga diatur oleh ginjal terkait hormon aldosteron. Ya, aldosteron akan meningkatkan reabsorpsi klorida bersamaan dengan sodium menjadi NaCl. Ya, fungsinya pembentukan gastric juice HCl, kemudian regulasi keseimbangan cairan ekstraseluler dan volume vaskuler, meregulasi keseimbangan asam basa, serta buffer. Ada potasium, kemudian ada bikarbonat. Potasium regulasinya oleh ginjal, hormon paratiroid ini akan menurunkan level potasium di serum. Selanjutnya fungsinya ini untuk pembentukan tulang dan gigi bersamaan dengan kalsium, metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Ya, sangat terlibat ini karena pembentukan ATP. Ya, ini pembentukan ATP, kemudian pembentukan DNA karena dia sebagai nanti membentuk nukleotida. Kemudian terkait dengan fungsi saraf, fungsi otot, serta red blood cell, regulasi asam basa, dan regulasi kadar kalsium. Ada juga bikarbonat. Ya, bikarbonat penjaga utamanya juga ginjal, regenerasinya oleh ginjal. Sangat terkait dengan keseimbangan asam basa. Jadi yang terkait dengan keseimbangan asam basa, elektrolitnya utamanya adalah bikarbonat, ya. Serta kalau gas nanti tekanan PaCO2. Bagaimana terkait dengan gangguan keseimbangan cairan? Ya, gangguan keseimbangan cairan, kekurangan cairan ini ada faktor resikonya kehilangan air dan elektrolit. Dari mana kita kehilangan air dan elektrolit? Dari vomit, muntah, diare, keringat berlebih, poliuria. Ini banyak pada penderita DM tipe 2. Poliuria yaitu kencingnya banyak, demam, atau ada suction nasogastrik, serta abdominal dryness ataupun kehilangan cairan secara masif. Bisa juga intake yang kurang. Kalau ini adalah tadi pengeluaran yang berlebih. Ini intake yang berkurang. Kenapa kok kita cairan bisa kurang intake-nya, asupannya? Karena anoreksia, karena nausea, mual, ya. Kemudian ketidakmampuan untuk mengakses cairan, mungkin di tengah laut, tidak ada air tawar, gitu ya. Gangguan menelan, penurunan kesadaran, konfusi, juga ada depresi. Manifestasi klinis dari kekurangan cairan, ya kehilangan berat badan secara signifikan. Kehilangan berat badan 2% itu ringan, ya, penurunan kekurangan cairan secara ringan. 5% menurun dari berat badan berarti sedang, ya. 8% penurunan berat badan ini berarti berat, ya, dehidrasi berat. Kemudian manifestasi klinis lainnya, ya, intake-nya cairan lebih sedikit dibandingkan output, ya,
penurunan turgor kulit, ya, kulitnya menjadi keriput, tidak kembali dengan cepat kalau kita cubit sedikit, ya. Ada kekeringan di membran mukosa, kemudian konjungtivanya pucat, ya, cairan mata berkurang, temperaturnya menurun, suhu tubuhnya menurun, tekanan nadi, ya, rendah, tekanan nadinya lemah, kemudian bisa jadi takikardi, penurunan tekanan darah, hipotensi ortostaktik, misal dari duduk, bangun, dari posisi duduk, kemudian berdiri itu pusing, ya, hipotensi. Kemudian penurunan capillary refill, kalau kita pencet ujung jari, ya, dia harusnya kembali menjadi pink lagi, menjadi warna merah muda lagi, kurang dari 3 detik. Penurunan capillary refill ini juga menjadi indikasi gangguan kekurangan cairan. Kemudian ada penurunan central venous pressure, penurunan volume urin, bisa bahkan kurang dari 30 ml per hours. Kemudian penurunan gravity berat jenis urin, peningkatan berat jenis urin bisa lebih dari ini angka normal 1,030, peningkatan hematokrit, HT, dan peningkatan blood urea nitrogen, peningkatan urea dan nitrogen di darah. Bagaimana peran seorang perawat? Kita mengkaji manifestasi dari gangguan kekurangan cairan. Kemudian monitor tanda vital, monitor berat badan pasien juga termasuk penting adalah suhu tubuh. Akses, ya, kaji turgor kulit pasien, monitor intake dan output cairannya, monitor nih hasil laboratorium. Berikan cairan secara oral, bahkan bisa diberikan secara parenteral dengan IV line, ya, dengan intravena, cairan intravena. Kemudian berikan perawatan gigi dan mulut supaya meningkatkan appetite, meningkatkan rasa untuk intake cairan. Kemudian pastikan tidak ada kerusakan kulit karena turgor kulitnya akan menurun, ya. Provide for safety. Jadi pastikan pasiennya aman. Pada posisi pasien dengan penurunan tekanan darah atau dia hipotensi ortostatik, pasien bisa berisiko jatuh. Jadi pastikan keamanan pasiennya. Untuk gangguan kelebihan cairan, ya. Tadi kekurangan, sekarang yang kelebihan. Faktor risikonya bisa kelebihan intake, ya, kelebihan intake cairan, ya, minumnya berlebih. Kemudian bisa intake dari sodium di dalam diet yang berlebihan, ya. Ada gangguan keseimbangan, gangguan regulasi keseimbangan cairan. Bisa karena kondisi penyakit tertentu, karena gagal jantung, karena gagal ginjal, karena sirosis, hepatis juga bisa. Manifestasi klinis dari kelebihan cairan berarti berat badannya meningkat secara cepat. Peningkatan 2% dari total berat badan ini berarti ada mild, ada kelebihan cairan secara ringan. 5% berarti ada kelebihan cairan secara sedang, ya, derajatnya. 8% dari berat badan meningkat secara signifikan berarti ada kelebihan cairan secara grade-nya berat. Kemudian kalau kita hitung balance cairannya, intake-nya lebih besar daripada output. Jadi apa yang masuk ke dalam tubuh cairannya lebih banyak dibanding apa yang keluar. Bisa takikardi, peningkatan blood pressure, peningkatan dari tekanan vena sentral, distensi vena di leher, vena jugularis, kemudian
ada bunyi crackle, ada bunyi tambahan saat pernafasan crackles, ada cairan, dyspnea, kemudian usaha nafasnya tuh cepat, shortness of breath, jadi nafasnya cepat. Bisa juga sampai ke gangguan mental confusion, pasiennya bingung ya, disorientasi. Bagaimana intervensi keperawatannya? Kita mengkaji manifestasi dari kelebihan cairan, monitor berat badan dan tanda vital, kaji edema, kaji pembengkakan, kaji suara nafas, ya monitor intake cairan dan outputnya, monitor temuan laboratoriumnya, kemudian pasiennya diposisikan Fowler, ya. High Fowler pun bisa. Ini supaya pasien lebih mudah untuk bernafas. Karena pasiennya bisa jadi ini ada gangguan pernafasan karena ada bunyi noise crackles. Kemudian berikan antidiuretik sesuai indikasi, batasi intake cairan sesuai indikasi, batasi intake sodium sesuai indikasi, ya pastikan keamanan pasien. Nah, ini adalah cara mengkaji edema, ya. Kita tekan pada area yang ada pembengkakan. Kalau ini sih pasiennya contohnya nggak ada pembengkakan. Kalau pembengkakan akan terlihat, ya, secara kasat mata pun akan terlihat. Nah, tekan dengan ujung jari. Ada derajat edema, kita pelajari. Derajat edema, derajat 1, 2, 3, 4. Ketika kita tekan, ya, terjadi cekungan pada kulit yang kita tekan. 2 mm berarti derajat 1. Kira-kira 4 mm berarti derajat 2. Ya. 2 sampai 4 itu derajat 2. Kemudian 6 mm berarti derajat 3. Atau 5 sampai 7. Serta derajat 4 lebih dari ini, lebih dari 6, ya. Lebih dari 7 mm Hg, bisa sampai 12 mm. Ya, ini benar-benar cekung dan lama kembalinya. Ya, kembali untuk nih sama lagi cekungannya itu akan lama. Ya, itu derajat edema. Edema muncul ketika terjadi peningkatan volume cairan interstisial. Oke, begitu saja dari saya. Kurang lebihnya, apabila ada ilmu yang salah saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.